Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Afia Syahda, NIM 1805078 dari Administrasi Pendidikan 2018 akan menjelaskan mengenai kekuasaan ditinjau dari Islam. Yang pertama, makna kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan itu. Suatu kekuasaan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk hubungan. Di dalam antar hubungan ini ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah, atau dengan kata lain, ada pihak yang memberi perintah dan pihak yang mematuhi perintah. Lalu yang kedua, kaitan kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanat, maka Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan agar melakukan abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkannya. Karena itu, pemegang kekuasaan ini atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya. Berkaitan dengan kekuasaan atau kepemimpinan ini, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai rakyatnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kekuasaan ditinjau dari Islam. Kekuasaan dalam ajaran Islam tidak hanya untuk mendapatkan jabatan dan dukungan rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana menggunakan amanah ini dalam perumusan perbaikan, pengembangan, dan perwujudan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Setiap manusia diberikan amanah ibadah, dan amanah dakwah oleh Allah sesuai dengan konsepsi Islam. Amanat yang diberikan Allah ini merupakan deklarasi universal yang telah dideklarasikan oleh manusia dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pokok-pokok kekuasaan dalam Islam. Yang pertama, kekuasaan ini memiliki kedudukan yang sangat penting sekaligus merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjalankan kekuasaan itu dengan benar, maka ia akan memperoleh kebahagiaan yang tiada taranya. Sebaliknya, siapa yang menjalankan kekuasaan dengan cara yang melanggar aturan-aturan Allah, maka ia akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sebuah keharusan bagi seorang penguasa untuk selalu meminta nasihat kepada ulama. Merekalah yang dapat meluruskan penguasa dari hal-hal yang tidak dikehendaki syariat Allah. Kendati demikian, penguasa harus berhati-hati dengan ulama su'u atau ulama yang hanya mementingkan urusan dunia, yang hanya mementingkan harta dan kedudukan. Lalu yang ketiga, seorang penguasa tidak boleh puas dengan keadaan dirinya yang tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kezaliman, tetapi ia juga harus peduli dengan pejabat-pejabat negara yang lain, para pembantu, bahkan rakyatnya supaya mereka juga tidak melakukan kemaksiatan. Lalu yang keempat, setiap penguasa haruslah menghindarkan sikap marah, karena kemarahan akan menjadikan penguasa selalu ingin menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, yang harus dipelihara adalah sikap pemaaf. Lalu yang kelima, segala kejadian yang menimpa seorang penguasa, terlebih-lebih persoalan yang tidak baik, haruslah ia membayangkan dirinya sebagai seorang rakyat dan orang lain sebagai pemimpin. Dengan cara ini, muncul kesadaran pada dirinya bahwa apa yang tidak disukainya tentulah tidak disukai oleh orang lain, dan sebaliknya, apa yang disenanginya tentu pula disenangi oleh orang lain. Lalu yang keenam, janganlah setiap penguasa memandang rendah terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan. Merupakan sebuah etika yang buruk, manakala rakyat membutuhkannya sedangkan sang penguasa sibuk melakukan amalan-amalan sunat. Sebab memenuhi kebutuhan rakyat banyak lebih utama daripada melakukan amalan-amalan sunnah. Selanjutnya yang ketujuh, para pemimpin sebaiknya menghindarkan diri dari kemewahan dunia. Ia tidak boleh disibukkan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu yang selalu menuntut kemewahan. Sebaliknya, yang dipelihara bagi seorang pemimpin adalah sikap qanaah atau selalu bersyukur dan merasa cukup dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah tidak mungkin menegakkan keadilan tanpa adanya sikap qanaah. Lalu kedelapan, sesungguhnya jika sang penguasa ini mampu melakukan setiap urusan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, maka janganlah ia melakukannya dengan kekerasan dan sikap kasar. Lalu yang kesembilan, setiap penguasa senantiasa harus selalu berusaha untuk mencari keridhaan rakyatnya melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan sebaiknya ia harus selalu berupa menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyatnya. Lalu yang ke-10, hendaklah seorang penguasa selalu berupaya sepenuh hati untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari pengabdian seorang penguasa. Ketika apa yang disenangi Allah berbenturan dengan hal-hal yang disenangi rakyatnya atau individu, maka pilihannya harus dijatuhkan pada pemenuhan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.